Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Dia Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran biologi dengan materi sistem koordinasi pada manusia. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang saya terapkan pada kelas 11 MIPA di SMA Negeri 1 Penajam. Koordinasi pada manusia, khususnya bagian analitika. Untuk kegiatan hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, mengaitkan hubungan sistem saraf dengan sistem indera, kemudian menentukan organisasi sistem indera pada manusia, menunjukkan reseptor dan setiap organisasi sistem indera pada manusia, mengidentifikasi fungsi dari organisasi sistem indera pada manusia, menjelaskan mekanisme kerja dari sistem indera pada manusia, dan memberikan
Hari ini kita melanjutkan presentasi dari materi minggu lalu yang telah kita pelajari. Kemudian untuk kelompok yang hari ini menjadi penyaji, silakan dipersiapkan. Kita mulai dari kelompok yang maju dengan nomor undian 1. Silakan ke depan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem koordinasi alat indera pada manusia. Dan yang kelima ada indera peraba, yaitu kulit. Jadi, alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh yang berfungsi untuk menerima jenis rasa-rasa tertentu. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata-kata, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Juang Fadil Al-Jufri, Muhammad Al-Nasirmi, dan Nur Mulia. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, mohon maaf bila salah kata. Bila ada pertanyaan, silakan. Silakan tepuk tangan untuk teman-teman penyaji. Silakan yang bertanya. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Mutiara Nandro. Saya dari kelompok. Saya bertanya untuk masalah nomor 4. Kenapa menjawabnya itu tidak? Kenapa kelompok kami jawabnya tidak? Adalah karena itu tidak hanya membuat pertanyaan nomor 4 kelas. Apakah tubuh kita berwarna atau tidak membedakan hijau dan merah saja. Jadi pada jawaban saya tidak, karena mereka juga tidak dapat membedakan beberapa warna yang lain, tidak hanya untuk merah dan hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanya, anosmia itu biasanya disebabkan oleh apa saja sih? Silahkan buka di slide pada bagian permasalahan. Yang pertama permasalahan 1.a. Nah, kan di sini kan ditanyakan bagian struktur manakah yang mengalami gangguan fungsi akibat jerawat. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambar tersebut, karena jerawat itu kan terjadi akibat adanya penyumbatan pada pori-pori, khususnya pada bagian folikel rambut. Kalau di situ dilihat pada bagian gambar kedua tuh, daerah situ yang kena. Jadi kalau ditanya struktur manakah yang mengalami gangguan, nah itu bisa dari ketiga strukturnya. Jadi yang jawab hipodermis, dermis, dan epidermis itu semuanya benar. Karena kan folikel rambut itu kan dari paling dalam sampai ke luar. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, anosmia. Untuk struktur anosmia yang mengalami gangguan, di situ ada serabut saraf pembau, olfaktori, kemudian serabut saraf ke otak juga termasuk bisa, kemudian silia saraf pembau. Hal ini dikarenakan anosmia ini kan gangguan daya penciuman. Jadi jika salah satu sarafnya ada yang terganggu, maka semuanya tidak mampu mengalami indera penciuman. Untuk bagian lendir sama tulang hidung kan tidak ya, tidak berpengaruh. Ini merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini seperti apa. Kemudian yang sebelah kiri ada kinerja, penilaian kinerja anggota kelompok hari ini. Nah, untuk penilaian kinerjanya ini di halaman belakangnya aja, jadi cukup 1 lembar aja ya. Yang depannya refleksi, yang belakangnya kinerja. Silahkan dituliskan hari ini, langsung dikumpul.
akan akhiri kegiatan hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat pagi semuanya. Sekian video pembelajaran yang saya tampilkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan mahasiswa dan juga dosen pengampu mata kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.